Terima kasih Mbak Alfidia. Panggilnya siapa Mbak? Iya, panggilannya dia Ibu. Dia ya. Iya, Bu. Makasih dia. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alamin. Akhirnya acara yang kita gagas bersama pustaka apa namanya lembaganya nih Mbak? Pustaka Bangsa Indonesia, Ibu. CV Pustaka Bangsa Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya memenuhi undangan dari Pustaka Bangsa Indonesia. Kita bisa berkumpul, bertatap layar bersama pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini, Nanda semua dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan manfaat bagi kita semua, bagi audiens dan bagi ibu sendiri sebagai pemateri yang memaparkan. Mari kita sampaikan salawat beriring salam kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan antaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya berterima kasih kepada Pustaka Bangsa Indonesia. Ya, Ananda, Ibu lihat adalah sekumpulan anak muda yang berdedikasi untuk penelitian ilmiah. Ya, kalian adalah cikal bakal para peneliti dan pengelola eh, apa namanya jurnal ya. Mudah-mudahan Ananda semua sukses. Saya senang anak-anak muda seperti Anda ya. Sama gairahnya dengan Ibu, kita sama-sama suka dengan penelitian, sama-sama suka dengan publikasi, dan sama-sama suka dengan penulisan karya tulis ilmiah. Saya mengucapkan selamat datang juga kepada semua audiens. Mudah-mudahan yang hadir hari ini, yang datangnya tepat waktu atau sebelum waktu, ya, mendapatkan lebih banyak lagi manfaat. Walaupun kita doakan juga teman-teman yang lain, saya lihat di grup ada sekitar 250 orang yang mendaftar. Kemudian Mbak, banyak juga yang me-WhatsApp Ibu, Bu, linknya tidak bisa lagi diakses untuk pendaftaran, untuk masuk ke WhatsApp grupnya. Terus saya bilang, karena sudah penuh, karena banyak peminatnya. Tapi mudah-mudahan nanti lain waktu ada lagi kesempatan bagi kita untuk bisa berbagi ilmu bersama, ya. Dan hari ini Ibu yang memberikan materinya kepada Ananda yang Anala ya, yang me-WhatsApp Ibu. Ibu bagi-bagi dong apa kira-kira materi yang bisa lebih sekarang lebih hot untuk dibahas. Karena Ananda semua yang di Pustaka Bangsa Indonesia itu lebih hebat-hebat dari Ibu soal menulis artikel. Ibu bahas soal menulis buku yang datangnya dari bahan skripsi, tesis, disertasi Ananda semua. Baik, tidak memperpanjang waktu karena saya cuma diberikan waktu 1 jam ke depan untuk menjadi pemateri dan setengah jam ke depannya untuk bertanya jawab. Kalau nanti ya Mbak Mita, eh, ternyata 45 menit saya menjelaskan, Ibu lebih senang banyak bertanya jawab. Ya, nanti akan terjeda juga tidak apa-apa. Silahkan bertanya yang banyak ya, bertanya yang rajin supaya apa yang Ibu sampaikan ini tidak hanya sekedar menjadi ilmu yang tersimpan bagi Ananda, tetapi menjadi satu pengetahuan yang bisa diterapkan. Nanti di akhir Ibu mau mendemokan bagaimana sebuah tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi dapat menjadi sebuah buku? Nanti Ibu demokan sedikit ya. Kalau mau nanti template-nya juga Ibu kasih untuk bisa Ananda terapkan semua ya. Baik, kita share screen. Izin ya Mbak Mifta. Iya, Ibu. Sudah terlihat semua? Sudah, Sudah. Ibu. Kita, Ibu. Oke, oke. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu ini kepada audiens ini lebih banyak dosen atau mahasiswa?
Kita interaktif di grupnya ya. Silahkan bertanya, apa, menjawab yang hadir ya supaya nggak mengantuk. Lebih banyak dosen atau mahasiswa? Coba dijawab. Mahasiswa, Bu, Oh, mahasiswa. Mahasiswa, Bu. Mahasiswa, Bu. Pengangguran hadir berarti sudah Mahasiswa. jadi sarjana, punya skripsi paling tidak. Mahasiswa. Oke. Ya. Sudah punya apa nih? Skripsi, tesis, atau disertasi? Silahkan ketik aja ya. Sudah lulus atau lagi kuliah S1, S1 Bu, skripsi Bu. Biar Ibu tahu ini kebutuhan Anda apa ya. Tesis ya lagi S1. Oke, oke baik. Ini materi yang akan Ibu sampaikan, Anda semua. Sebelumnya izinkan juga saya memperkenalkan diri, nama saya Muharika Dewi ya. Saya aktif juga. Nanti bisa Anda follow TikTok saya di Muharika Rumah Ilmiah. Di sana saya sering membagikan ilmu. Nah, mudah-mudahan nanti kita setelah acara ini masih tetap terkoneksi melalui sebuah akun media sosial. Baik, baik ya. Ya, ini yang kita bahas semua. Ini judulnya. Judul ini saya yang minta ini. Menjadikan skripsi, tesis, disertasi, buku beri SBN. Nah, ya, ini nanti muncul pertanyaan. Dari judul yang Ibu sajikan akan muncul pertanyaan, mengapa harus dibukukan? Ya, jawabannya, sebuah penelitian tidak akan bermakna jika hanya tersimpan di rak perpustakaan. Ananda kalau ke perpustakaan itu kan banyak itu. Dari tahun sekian, tersusunlah rapi semua skripsi ya. Jadi, akan benar-benar bermanfaat penelitian kita jika dibukukan dan dibaca oleh banyak orang dan menjadi sebuah warisan ilmu bagi kita sebagai penelitinya. Nah, nah, kemudian muncul lagi pertanyaan, kan sudah dijurnalkan, mengapa lagi dibukukan? Ya enggak? Ya enggak? Benar enggak? Ini terutama Mbak Miftah dan kawan-kawan ini, yang pakar-pakarnya jurnal ya. Malah bertanya, Ibu kenapa harus dibukukan? Kan sudah dijurnalkan. Ya kan? Ini beberapa jawaban secara akademik. Ibu susun begini. Jurnal itu sifatnya lebih sempit dan bersifat spesifik dan terbatas. Apa yang Anda tulis di dalam tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi hanya ditampilkan sebagian kecil. Kadang-kadang satu artikel jurnal itu, satu skripsi itu bisa menghasilkan 3 sampai 5 buah artikel. Nah, makanya kalau secara akademik, kenapa dibukukan? Karena kalau hanya sekedar jurnalkan, sifatnya hanya spesifik dan terbatas. Kemudian, buku bersifat komprehensif dan komunikatif. Jadi si penulis buku bisa lebih mengungkapkan apa yang dia ketahui sepanjang perjalanan tugas akhirnya. Skripsi, tesis, disertasi itu perjalanannya panjang, tidak kurang dari 1 semester. Belum ada sejarah yang menyelesaikan skripsinya setengah semester, ya enggak? Yang menyelesaikan skripsi setengah semester coba ngacung tangan. Mesti sangat luar biasa. Dan belum ada sejarah. Makanya karena perjalanan panjang itu kita ya harus mendokumentasikan prosesnya. Kemudian jurnal untuk validasi kita sebagai seorang akademisi. Sedangkan buku bisa disebarluaskan ilmu pengetahuannya tidak hanya sebatas kita sebagai akademisi ya, tetapi bisa menjadi bagian dari ruang lingkup yang lebih besar sebagai seorang penulis. Nah, bukan hanya sebagai akademisi lagi, tetapi ketika kita sudah mempublikasi sebuah buku, derajatnya lebih tinggi menjadi seorang penulis. Ya. Kemudian alasannya memperluas manfaat penelitian di luar ruang akademik. Tidak hanya sebatas sebagai seorang akademisi, kita juga menjadi seorang yang lebih
berguna bagi masyarakat luas. Nah, kemudian kalau jurnal itu membuktikan kita bisa meneliti. Nah, jadi Mbak Miftah dan kawan-kawan itu adalah para koordinatornya peneliti, ya. Jadi jurnal itu membuktikan kita pernah meneliti. Jadi Ananda yang pernah meneliti itu harus menjurnalkan penelitiannya sebagai bukti dia adalah seorang peneliti. Sedangkan buku menunjukkan bahwa hasil penelitian itu bisa menginspirasi orang banyak. Ya, itu alasannya secara akademik. Namun, nah sini lihat sini. Manfaat lainnya, kalau ibu menyebutnya sebagai manfaat yang sebenarnya apa? Dari menjadikan skripsi tesis disertasi ini sebuah buku, ya, adalah ini. Yang pertama sebagai identitas dan rekam jejak kita sebagai seseorang. Tidak hanya sebagai akademisi, tidak hanya sebagai seorang mahasiswa atau dosen atau siapapun ya, tetapi diri kita. Karena apa? Ya, saya mau interaksi ini dengan audiensnya. Ada 90 orang, alhamdulillah. Udah banyak yang hadir ya. Nah, tuh. Ini di sini Ibu biasa kalau memberikan materi, selalu saya lihat kolom komentar. Nah, Ananda bisa berinteraksi dengan saya di sini ya. Oke? Nah, yang pertama sebagai identitas dan rekam jejak kita sebagai manusia, tidak hanya sebagai akademisi atau seorang mantan mahasiswa. Makanya tadi Ibu bilang, ini banyak yang lagi skripsi, tesis, atau pengangguran, Bu. Baru selesai Bu kuliahnya Bu, wisudawan Bu, apa segala macam. Tidak peduli lagi. Ya, kalau jurnal biasanya itu jadi syarat lulus. Benar nggak? Kalau nggak ada jurnal nggak lulus. Artinya apa? Masih ada tekanan untuk membuat jurnal sebagai sebuah apa? Kewajiban. Sedangkan menulis buku itu lebih kepada identitas dan membuat rekam jejak untuk diri sendiri. Jadi yang diminta di situ apa? Kesadaran harus lebih tinggi. Ya, kesadaran. Karena apa? Ketika kita menulis buku itu manfaatnya sudah tidak buat kebutuhan akademik lagi, tetapi kebutuhan untuk menjadi mengidentitaskan dirimu. Begitu. Jadi kalau benar-benar mau menuliskan, mengkonversikan skripsi tesis disertasi, yang pertama ditanya itu adalah mau tidak kita menaikkan grade diri kita, identitas kita, ya, di depan publik. Kalau mau ya harus agak bekerja keras. Karena nggak ada lagi yang mengingatkan. Nggak ada dosen pembimbing yang mengingatkan. Tidak akan ada lagi apa namanya petugas administrasi yang menanyakan mana jurnalnya. Mana jurnalnya sebagai syarat untuk wisuda. Tidak ada. Jadi yang pertama itu manfaat sebenarnya adalah untuk identitasmu. Ya, rekam jejakmu sebagai seseorang yang pernah hadir di muka bumi. Paham nggak dengan yang maksud Ibu sampaikan? Kalau paham nih tulis di kolom komentar. Mengerti tidak bahwa menjadi seorang penulis itu bukan buat orang lain, bukan buat kebutuhan. Paham ya, alhamdulillah. Ya, bukan sudah tidak untuk kebutuhan memenuhi sebuah syarat wisuda. Tidak, tetapi untuk menjadikan dirimu seseorang yang berharga, seseorang yang memiliki identitas di depan masyarakat umum. Karena apa? Karya yang dibukukan itu akan hadir secara digital melalui website penerbitnya. Ya, kita lanjutkan. Ini, ini yang paling penting. Yang kedua, manfaat sebenarnya adalah pengakuan karya dan kerja kerasmu. Tahu nggak? Sebenarnya memang ya, skripsi, tesis, disertasi itu sebenarnya secara akademik itu adalah karya bersama antara dosen dan mahasiswa. Ya, diakui sebagai karya bersama.
Tetapi coba Ibu jawab, tanya ke Ananda semua. Yang kerja keras Anda atau dosen pembimbing? Yang stres Anda atau dosen pembimbing? Coba jawab. Nah tuh, yang sampai overthinkingnya siapa? Anda atau dosen pembimbing? Yang keluar duit siapa? Saya tuh. Semua jawab. Otak saya, Bu, mahasiswa, Bu. Kalau ada yang hadir dosen nih, saya senang betul ini. Karena sering nih menjadi persoalan di antara mahasiswa dan dosen ketika mahasiswa sudah tamat. Karena walaupun diakui karya ini adalah karya bersama, tetapi harus disadari yang kerja keras itu siapa, coba? Hah? Siapa yang kerja keras? Mahasiswa atau dosennya? Anda kalau ibu tanya capek nggak sih nyusun skripsi? Capek Bu mikir. Oh, capek ya, capek mikirin bagaimana bisa cepat selesai, belum lagi biaya, belum lagi stres menghadapi dosen pembimbing dan segala macam. Tetapi kadangkala setelah dia menjadi sebuah skripsi, Anda nggak sadar bahwa itu adalah sebuah karya yang berharga. Sudah taruh aja lagi, tidak diapa-apain. Padahal capek loh ya. Jadi Anda jika tidak menjadikan karya Anda, ya, karya tulis ilmiah KTI Anda itu menjadi sebuah buku, Anda sendirilah yang sudah melecehkan kerja keras Anda sendiri. Setuju nggak dengan yang Ibu bilang? Jadi Anda harus ingat-ingat lagi kerja kerasnya, perjuangannya. Jangan setelah wisuda tinggal ditaruh aja, ya. Karena ibu yakin itu masih sebuah ilmu yang masih bisa di-share, masih bisa berharga untuk diri Anda. Dan satu lagi tapi nggak ibu tulis di sini, ya, terkadang terjadi beberapa kasus. Ada nggak rekan-rekan saya sesama dosen di sini? Atau mahasiswa semua? Ya, kadang-kadang terjadi pencurian karya mahasiswa oleh dosen. Karya tulis yang tidak Ananda publikasi, sekian tahun tidak menjadi apa-apa di tangan dosen itu bisa jadi buku, nak. Dia yang membukukan. Jadi ibu pengen plagiasi dia. Mohon maaf ya, lagi ada yang bekerja di dekat rumah saya. Nah, jadi nanti karya itu malah diakui dosen, ya. Malah nanti karya-karya Anda yang Anda tulis bersama dosen pembimbing dibuat buku oleh dosen karena berguna oleh dosen. Anda sudah melupakan, tapi dosen sudah menggunakan. Begitu. Jadi saya tidak mau seperti itu karena itu sebentuk apa namanya kezoliman yang ibu pikir itu. Jadi walaupun itu karya bersama, tetapi sebenarnya legalitasnya adalah milik mahasiswa. Jadi itu yang harus Ananda perjuangkan, ya. Kemudian satu lagi, saat tes CPNS tahun 2024 lalu, yang di Kemenkumham dan beberapa kementerian mensyaratkan salah satunya apa sudah punya buku ber-ISBN. Ya, tidak hanya jurnal. Jurnal ada kolomnya juga, tapi di buku ada juga, ya. Kemenkumham atau beberapa kementerian meminta bahwa si pelamar tes CPNS ini memiliki rekam jejak publikasi buku ber-ISBN. Oke, kita lanjutkan ya. Sudah pernah dengar belum? Nah, sampai di situ manfaatnya dan manfaat lain ya. Nah, Ibu tuliskan di sini ada kepuasan diri kita ya setelah bekerja keras, menyusun skripsi, tesis, disertasi. Ketika dia menjadi sebuah buku itu akan ada manfaat yang tidak terungkapkan di dalam apa yang saya tampilkan ini. Nah, kepuasan, sebuah apa namanya legitimasi diri. Jadi Anda harus berjuang ya, karena menulis buku tidak gampang. Kita lanjutkan. Nah, jenisnya banyak. Karena materi ini hanya saya sampaikan singkat 1 jam atau 40 menit lah ya.
Karena Ibu lebih ingin ada wawancara nanti apa namanya? eh Tanya jawab yang banyak. Ibu jelaskan langsung di sini jenis bukunya apa, Bu? Jenis buku yang dari skripsi, tesis, disertasi itu namanya monograf, ya. Bukan buku ajar, bukan buku referensi, atau buku umum, buku populer dan segala macam, tetapi namanya buku monograf. Ibu pahamkan sedikit apa itu monograf? Dia adalah sebuah karangan pada satu masalah tertentu yang spesifik. Sudah pasti skripsi itu spesifik. Ya enggak? Tesis itu spesifik. Ada fokus yang dibahas. Makanya namanya ya publikasi tunggal atau mono. Jadi kajiannya singkat. Hanya terkait dengan apa yang dibahas secara spesifik. Nah, ya mulai fokus sedikit eh, apa namanya pikirannya dengan yang Ibu jelaskan. Kemudian, monograf ditulis oleh seorang peneliti yang substansi pembahasannya berdasarkan satu sub bidang ilmu si penulis. Nah, jadi yang tadi Ibu bilang di poin nomor 1, ya, identitas dirimu. Jadi kaitkan ini dengan apa namanya ijazah Anda. Anda sudah memiliki ijazah seorang sarjana pendidikan apa namanya sekolah luar biasa misal PG apa PGLB misal pendidikan guru luar biasa ya misalnya Anda adalah mahasiswa prodi PGLB atau mahasiswa prodi biologi misal jadi yang Anda tulis pasti skripsi Anda tentang bidang biologi nggak mungkin Anda menulis yang PG PAUD setelah Anda dikuatkan kemampuan Anda dengan memiliki sebuah ijazah, Anda tulis karya yang terkait dengan bidang ilmumu. Dapatnya dari mana? Dari hasil penelitian skripsimu. Makanya namanya monograf. Hanya satu. Nah, ya, dan spesifik. Nanti biar jelasnya pelajari tentang apa itu monograf. Dan pasti ditulis menyesuaikan keahlian si penulis. Bidang studi Anda. Kita lanjutkan. Tidak banyak-banyak. Kemudian itu jenis bukunya. Kemudian kalian bertanya, Bu, ISBN itu apa? Karena judulnya kan itu. Oke ya, coba sini fokus ke Ibu ya. Fokus sebentar. Semua kita bisa menulis. Ya, tulisan di Facebook itu tulisan juga. Status di WhatsApp tulisan juga. Nulis di mana-mana tulisan juga. Tetapi Anda belum bisa dikatakan penulis membuat sebuah buku kalau belum ternilai buku. Oke? Anda nulis nih 500 lembar, 500 halaman, 1000 lembar. Tanpa ada ISBN itu bukan buku. Karena buku itu syaratnya memiliki International Standard Book Number. Ketika nanti Anda sebarluaskan, tidak ada ISBN-nya, dicuri orang, Anda tidak boleh protes. Karena identitasnya nggak ada. Paham? Ya? Ketika, kembali ke kasus skripsi, ketika skripsimu diidentitaskan, dipublikasi oleh dosen pembimbing, sebelum kamu yang meng-ISBN-kan, mempublikasi, kamu nggak boleh protes. Karena apa? Sifatnya, siapa yang terlebih dahulu mempublikasi, itu milik dia. Itu undang-undang hak ciptanya begitu. Makanya sebelum keduluan sama dosen atau siapa saja yang mendapatkan berkas-berkas Anda untuk dibukukan, Anda dulu yang membukukan. Karena nanti akan dilihat ini publikasi bulan berapa, tahun berapa, siapa yang duluan. Gitu. Nah, kembali ke buku ya. Tanpa ISBN dia bukan buku. Hanya sekumpulan kata-kata ya yang tidak beridentitas. Jadi ISBN ini adalah identitas agar tidak diakui oleh orang lain. Siapa yang menulisnya itu akan terdata ya
sesuai dengan number yang ini. Ini contohnya ya. ISBN itu terdiri dari 13 digit angka. Lihat, ini identitas, ini sebuah ISBN. Lihat sini ya. Nah, 978 itu kode standar internasional buku sedunia. Depan ISBN itu pasti 978. Kemudian 623 itu kode negara, negara kita Indonesia. Kemudian 8703 itu kode penerbitnya. Oke, 61 kode buku di penerbit tersebut. Bisa di tahun atau di periode 2 tahun atau 3 tahun belakang. Kemudian angka 6 itu adalah digit pemeriksa atau cek digit yang ada di sistem ISBN. Jadi tidak bisa sembarangan. Identitas inilah yang melekat ke buku Anda. Makanya dia bernilai buku. Orang lain sudah tidak bisa mengakui kalau ini karya dia. Jadi skripsi, tesis, disertasi yang udah capek-capek Anda tulis itu, Anda teliti itu tidak hanya sekedar memenuhi syarat wisuda, ya, tetapi menjadi sebuah apa? Identitas diri yang diakui secara internasional. Kemudian buku yang di ISBN itu nanti akan tersimpan di Perpustakaan Nasional Indonesia yang diabadikan sepanjang masa. Oke. Nah, setiap kombinasi unik ini tidak bisa digunakan ulang. Makanya nomor ini tidak ada duanya. Kalau ini ya ini aja. Besok-besok kalau orangnya pun sama, bukunya judulnya berbeda, pas tidak akan lagi keluar nomor ini. Oke. Nah, Ibu lanjutkan ke contoh ya. Tuh. Nah, ini salah satu dari judul pengaruh penggunaan mixing foundation terhadap kualitas dan suara pengantin Sumatera Barat. Bukunya menjadi seperti ini judulnya. Oke. Ini dari segi judul ya. Ini contoh. Ibu langsung ke contoh karena waktu kita singkat. Waktu kita nggak lama. Anda pikirkan skripsi Anda. Boleh nanti ketik di kolom komentar. Mau dibuat menjadi judul buku apa dia? Sini. Perhatikan saya, perhatikan saya. Ya, ya. Tolong perhatikan. Karena judul buku tidak boleh berjudul penelitian dalam pengajuan ISBN. Kalau dia pengajuan ISBN-nya berjudul artikel atau berjudul penelitian skripsi ditolak pengajuannya. Jadi dia harus dimodifikasi menjadi sebuah bacaan umum. Kalau pengaruh penggunaan mixing ini yang diajukan, ditolak pengajuan ISBN-nya. Jadi apa intinya? Ada ilmu khusus dalam mengkonversi skripsi, tesis, disertasi menjadi sebuah buku, mulai dari judul hingga isi bab 1, bab 2 di kajian teoritis sampai ke pembahasan dan hasil. Itu dikonversi bukan dijadikan tampilannya buku tidak, tapi isinya yang kita konversi. Kita kita jadikan bahasanya berbeda, tapi sama maknanya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini satu lagi. Ya, ini judul bukunya. Nah, kalau yang di atas itu hanya penulisnya sendiri, mahasiswanya, ya, dia sendiri. Kalau ini membawa dosen-dosen pembimbingnya, boleh begitu Bu? Boleh, terserah, ya. Yang penting fokusnya satu, bukan orangnya yang satu, tapi subkajiannya mono, bukan orangnya yang mono. Paham maksud Ibu? Oke, kita lanjutkan. Ini judulnya, ya. Judul penelitiannya pengembangan model pelatihan strategi inklusi untuk mengatasi dampak pestisida bagi petani wanita. Ini judul penelitian. Ini judul bukunya. Ini ISBN-nya. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini
Ini kok rame-rame Bu orangnya karena ini tim penelitian dosen. Jadi nggak hanya skripsi tesis disertasi nak ya. Untuk monograf ini bisa juga dari laporan hasil penelitian bersama. Nah ini tim orang-orang yang bekerja dalam penelitiannya. Tetapi fokusnya tetap satu. Kajiannya tetap satu. Jadi yang mono apa? Kajiannya, bukan orangnya. Ya, pokok bahasannya yang mono. Oke, kita lanjutkan. Nih, yang paling penting. Saya mau bertanya dulu. Nanti takutnya saya ngomong sendiri. Ada 97, kurang saya satu, audiens. Ya, tuh. Ini Ibu apa? Ibu minta tanggapannya di kolom komentar. Paham nggak dengan yang saya sampaikan? Kalau nggak paham, percuma ini. Saya lanjutkan. Coba jawab dulu, ada 97 orang. Ah, paham Ibu? Paham, oke. Ketik dulu, separuh dari audien menyatakan paham, baru saya lanjutkan. Oke, baik. Oke, thank you. Makasih. Paham sekali Ibu, Alhamdulillah. Ah, keren. Kasih ya tanggapannya. Hmm. Oke, nah tadi Alhamdulillah, bagus. Berarti mendengarkan ya yang saya sampaikan. Oke, selanjutnya Ibu mau tanya nih. Tadi kan Ibu sudah memberikan 3 contoh, ya. Ini judul, ini bukunya. Ini judul, ini bukunya. Lihat Ibu sini. Coba ketikkan beberapa judulmu, judul penelitian kalian. Mau kita konversi dari judul buku apa dia? Coba di kolom komentar. Coba ketikkan. Orang no Karena kalian harus paham ya, ya harus berbeda nak antara judul buku dengan judul penelitian. Kalau judul skripsi tesis disertasimu dijurnalkan atau dibuatkan menjadi sebuah artikel dengan Bu Kak Miftah dan kawan-kawan, itu boleh judul skripsinya langsung menjadi artikel. Tapi kalau di buku tidak boleh. Coba di sini. Ini Muhammad Distian Andi. Judul penelitian skripsinya pengelolaan kredit untuk mencegah piutang tak tertagih. Ini judulnya penelitian kualitatif ya, Destian. Kalau penelitiannya kualitatif ya Bu, kualitatif sudah bisa langsung diangkat. Ya, kalau bisa ini jadinya begini nih Christian, biar lebih lebih kece dia dikit ya. Mencegah piutang tak tertagih. Anak judulnya pengelolaan kredit titik titik titik. Pasti ada titik-titiknya kredit apa ini. Begitu. Lebih bagus lagi dia, ya. Ya. Paham Christian? Distian? Nah, kemudian di sini ada nih Evi Kusumawati. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja nelayan di desa. Kalau itu gimana? Ya. Faktor kinerja nelayan desa. Begitu aja. Atau kinerja nelayan desa. Ya, V, Evi. Paham? Paham Evi? Nah, yang lain. Rina Armelia. Pengaruh peran pendamping terhadap pengetahuan pengelolaan hutan lestari pada kelompok perhutanan sosial di KPH Tabalong. Rina Armelia sudah pernah konsultasi ya dengan saya ya? Iya, Bu. Ibu Rina. Sudah wisuda Bu Rina? Baru seminar hasil, Bu. Oh, alhamdulillah sukses ya Ibu. Ya, ini pengaruh peran pendamping terhadap pengetahuan pengelolaan hutan. Kini kalau yang ini ya, peran pendamping eh pengelolaan hutan lestari, kelompok kehutanan sosial. Nggak usah pakai KPH Tabalong ini, Bu. Ya, karena diupayakan buku yang kita
tulis ini tidak hanya diperuntukkan pada sampel penelitian kita, tapi semua orang seluruh Indonesia bisa membaca buku kita. Ya, oke. Satu lagi yang terakhir nih dari Bayu Wiratama, pengaruh kualitas produk lokal nih ya. Produk lokal apa produk lokasi? Pengaruh kualitas produk lokal dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen. Nah, ini bisa disingkat saja menjadi kualitas produk, kualitas pelayanan untuk kepuasan konsumen. Begitu, kira-kira. Oke, saya tutup. Nah, terima kasih ya atas tanggapannya. Nah, harusnya Nanda semua langsung berpikir secara kritis. Judulnya harus yang seksi. Karena ini mau dipajang ini di Gramedia, nanti Anda menerbitkan, ya, atau dimanapun. Nah, ya, jadi orang harus berpikir untuk memiliki buku Anda, apa gunanya buat dia. Jangan dikunci pada satu sampel. Walaupun saat penelitian memang kita harus menempatkan untuk satu penelitian pada satu populasi. Tapi ketika Anda menulis monograf itu sudah tidak ada. Kita menulisnya untuk kajian yang umum. Itu perbedaannya. Yang tidak boleh tertinggal adalah fokusnya, fokus penelitiannya. Karena ya, nah seperti contohnya, ini yang terakhir, minat beli. Ini hubungan penggunaan Instagram dengan minat beli mahasiswa pada produk ini. Minum namanya ya. Nah itu. Judulnya begini jadinya. Itu. Nah itu yang namanya konversi. Nah, oke. Eh, nah ini struktur buku Anda. Mbak Miftah, mana Mbak Miftah? Moderator. Ibu, Nanti bahan saya dibagikan tidak? Materi ini di-share kan ya? iya boleh Ibu. Ya, silahkan di-share ya. Saya izin untuk di-share. Baik Ibu. Mudah-mudahan bisa diulang-ulang ya untuk mempelajari karena ini yang paling penting ini. Nah, nanti Ibu mau mendemokan sedikit. Bisa nggak ya? Ada waktu nggak ya? Mendemokan cara mengkonversinya nanti dari tesis saya menjadi berbentuk buku. Nah, mudah-mudahan ada waktunya. Nih lihat di sini ya. Izin ya Mbak Miftah. Nanti tolong dibagikan ya. Iya Ibu. Oke. Lihat sini semua. Nah, ini saya senang Mbak Miftah. Saya senang sekali kalau audiens saya itu sampai dia hampir-hampir menit berakhir dia nggak pulang-pulang, nggak pergi-pergi ini. Tadi ada 90 sekian orang tertinggi, nah sekarang 98 dikurang dengan kita dengan panitia dan pemateri ada 95. Saya perhatikan loh itu kalau memberi materi. Nah, tandanya apa? Dia senang, dia nggak keluar, nggak scroll yang lain gitu ya. Alhamdulillah. Nah, jadi kalau bisa 95 orang di audiens yang mengikuti pelatihan ini, kalau bisa semuanya menulis, akan luar biasa hasilnya. Akan hadir nanti penulis-penulis baru, ya, yang hasilnya adalah karya yang sebenarnya sudah hampir mereka lupakan. Ya, skripsi itu udah hampir terlupakan. Udah jadi sarjana, skripsinya ditaruh lagi. Udah nggak berfungsi apa-apa. Padahal sebenarnya itu adalah harta atau aset yang berharga untuk kita tuliskan. Nah, oke. Perhatiannya ke sini. Siap-siapkan pertanyaan ya. Sebentar lagi kita masuk sesi tanya jawab. Siapkan pertanyaan. Nanti ada 3 mungkin ya Mbak Miftah. 3 pertanyaan. Nah, sekarang silahkan diperhatikan dulu apa bedanya Bu isinya antara skripsi dengan skripsi, tesis, dan disertasi yang secara struktur akademik seperti ini, sebelah kiri apa kanan Anda nih? Nah, sedangkan struktur buku adalah ini, di sebelah kanan.
Ini yang kiri struktur akademik, yang kanan adalah struktur buku. Isinya sama, kurang lebih sama, ya. Yang berbeda apa? Penyusunannya. Tuh, itu yang berbeda. Ya, Mbak Miftah juga, walaupun pakar jurnal harus punya buku, ya, harus semangat. Nah, jadi satu skripsi itu bisa dijadikan satu buku, satu skripsi bisa dijadikan 3 artikel ya, Mbak. Ya, oke. Iya, Ibu. Yuk, di sini. Kalau di struktur akademik ada bab 1 namanya pendahuluan. Pasti pendahuluan ya. Halo, semua? Pasti ada rumusan masalah, identifikasi masalah. Mohon maaf ya, suaranya berisik ya. Ada identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Di monograf itu tak ada. Oke? Kita hanya mengambil bagian pendahuluan saja sebagai latar isu dan pentingnya penulisan buku. Oke, ya. Jadi nggak ada pendahuluan, latar belakang itu nggak ada. Kalau Anda membuat buku monograf, Anda tulis bab 1, pendahuluan atau latar belakang masalah, itu langsung akan ditolak oleh tim Perpusnas. Makanya harus kita konversi menjadi apa? Latar isu dan pentingnya penelitian. Ya, pentingnya penelitian atau kajian. Itu menjadi satu bab, nak. Kita penggal-penggal nanti. Nah, persoalan 1. Ingat ya, penelitian itu berangkat dari apa? Dari apa? Nah, jawab, jawab di kolom komentar. Penelitian itu berangkat dari apa? Dari masalah. Ya, Peter tuh, si Distian. Dari apa? Dari masalah. Kalau nggak ada masalah, kita cari-cari masalah untuk diteliti. Kalau nggak ada masalah, kajian apa yang mau dibahas dalam penelitian? Nggak ada. Jadi problem yang pertama saat ujian ditanyakan di tugas di apa di tugas akhir Anda, skripsi, tesis, disertasi, apa masalah penelitian Anda? Masalahnya apa? Itu yang ditanya. Ya. Jadi di bagian 1 buku, Bu, boleh nggak bagian ini ditulis bab 1 juga, Bu? Boleh. Tetapi kalau Anda membuatnya bab 1, nggak boleh judulnya pendahuluan kalau dia di buku, nak. Nggak boleh. Ya, jadi kita ganti jadi apa, Bu? Boleh Anda ganti dengan rasionalisasi, problem-problem pendidikan, atau apa? Masalah penyakit diabetes, atau apa? Coba, yang lain boleh diketik di kolom komentar. Apa masalahnya? Di bab 1 itu pasti adalah variabel Y. Oke? Paham ya? Halo? Yang kita bahas di bab 1 itu problemnya apa? Isunya apa atau fenomena masalah. Itu udah ada belum di latar belakang? Di pendahuluan, di latar belakang. Ada kan? Ada kan? Nak? Ada kan? Pasti ada. Kalau enggak, saya gagalkan ujian. Di ujian skripsi, pendahuluan pasti sudah ada. Nah, itu sudah jadi satu bab. Sudah jadi satu bab di buku. Oke? Kemudian pada kajian teori, nah, buka bab 2. Ingat ya, nggak ada pendahuluan, tidak ada kata latar belakang masalah, tidak ada kata rumusan masalah, tidak ada kata tujuan penelitian, manfaat penelitian, dado doh. Kalau bahasa Minangnya. Idado. Yang ada apa? Yang ada apa? Latar isu. Latar isu atau problematika.
diabetes. Kalau Anda membahas diabetes atau obesitas dan persoalannya di Indonesia. Jadi bab 1 Anda. Kalau ada yang mahasiswa apa? Kesehatan atau apapun, ya. Kemudian kita lanjut memindahkan bab 2. Masih di situ Anda? Oke, masih 96 orang. Masih, Bu. Masih? Coba saya ngambil absen lagi. Hadir, paham sampai di sini? Alhamdulillah. Tulis lagi paham. Kalau nggak paham nanti nggak bisa saya lanjutkan. Percuma Ibu lanjutkan, nak ya. Oke. Alhamdulillah. Pintar Anda. Ya, pindahkan, nak. Pindahkan. Bab 1-nya, pindahkan. Kemudian, agak gemuk sedikit bab apa? Deskripsi Anda. Bab 2. Iya, karena bab 2 isinya kajian teori. Nah, kajian teori, tidak mungkin satu aja yang Anda bahas. Kalau, ya, pasti banyak yang Anda bahas itu. Contoh apa? Kalau tentang diabetes, ya, tentang penyebabnya, ya, faktor-faktor penyebabnya, ciri-ciri diabetesnya, atau apa jenis diabetesnya, atau apa. Jadikan itu masing-masing bab. Hmm? Jadikan itu masing-masing bab. Subbab yang ada di bab 2 Anda. Pindahkan satu-satu. Ya, bab 2 itu kan banyak tuh. Nah, ingat-ingat lagi yang udah lama wisuda. Yang udah lama nggak buka-buka lagi filenya seperti seperti sebuah sampah aja skripsinya. Buka-buka lagi. Lihat-lihat lagi. Ya, ingat-ingat lagi perjuangannya. Pindahkan dia. Kalau hanya ada kajian filosofisnya dan tentang apa namanya cirinya, kemudian faktor apa segala macam, hanya bisa dijadikan 2 atau 3 bab. Jadikan dia bagian 2, 3, dan 4. Sini Ibu tuliskan seperti ini. Tuh, teori 1, skripsi tesis disertasimu. 2, 3. Sudah? Paham? Ayo jawab dulu. Paham nggak? Sampai di situ paham nggak? Ya, bab 2 teori, landasan teori paham, Bu. Ya, lanjut. Lanjut, tulis paham. Oke, oke. Jangan nggak sampai jadi menulis ya. Dah, kira-kira ada berapa bab yang bisa tergambarkan oleh Anda? Dari bab 2 aja jadi berapa bab? Saya mau tahu interaksi Anda. Jadi berapa, nak? Terpikir nih sekarang. Ingat-ingat lagi. Paham, paham, alhamdulillah. Ayo, ada berapa bab? Dari skripsi atau tesis Anda, ya, mau dijadikan berapa bab? Coba. Hmm? Ada 3, 4, 5 bab. Coba komen di sini. 6. Banyak banget. 8. Lima Kalau bisa bab, digabung, Ibu. digabung ya. Yang sama 5 Bab. bab. Bagus. 4. Nggak ada yang jadi 1 bab ya. Karena Nggak kajiannya ada, pasti Ibu. banyak. Nggak Dari ada. 2, Anda nggak mungkin 2 halaman loh ya. Ya nggak? Ada nggak bab 2-nya yang 2 halaman? Kalau latar belakang masalah aja minimal 6 ya. Ya, ada 6, ada 7. Itu kalau dipindahkan di template buku sudah menjadi 11 halaman. Terus kalau bab 2-nya nanti jadi masing-masing babnya, subbabnya 5 atau 6 halaman. Ya, nggak mungkin. Ibu yang bilang nih, nggak mungkin. Karena apa? Karena bagian utama, ya, sebuah skripsi, tesis, disertasi itu yang menghadirkan indikatornya pasti bab 2.
Yang menghadirkan pasti teori. Kalau nggak padat teorinya, bab 2-nya sudah pasti sulit nanti menyusun instrumen penelitian. Mana mungkin 3 halaman itu kan bagian utamanya. Kata si Fadlan. Nah, marah dia tuh. Iya, jadi harusnya berapa? Minimal ada 15 atau 18 sampai 20 halaman untuk bab 2. Jadi semakin rajin Anda menulis bab 2 di skripsi Anda. Halo, semua yang sekarang masih lagi tahap skripsi, rajin-rajinlah menulis padat-padatin bab 2-nya. Kenapa? Mindsetnya nanti ini mau saya jadikan buku. Setuju ya? Ya? Nah, jangan bercanda-bercanda Anda nulis skripsinya hanya sekedar untuk memenuhi syarat, enggak juga. Sekarang coba ubah tuh mindsetnya. Saya nulis skripsi berharap nanti skripsi ini semantap mungkin saya bikin supaya bisa saya jadikan apa? Jadikan apa? Buku. Ya, lanjut. Untuk bab 3, metode penelitian, kita ganti dengan pendekatan dan pengalaman lapangan. Dah, oke, ini bentuknya narasi, nak. Ya, kita narasikan. Kita tulis dengan bahasa buku. Bukan lagi anak ambil populasi, teknik populasi dan sampel. Populasi dan sampel menggunakan rumus ini peringkat ini. Bukan begitu lagi bahasanya. Bahasanya menjadi lebih singkat, ringkas. Ya, mencerminkan ini adalah bacaan umum untuk siapapun bisa membacanya. Lah, setuju ya? Kita lanjutkan hasil dan pembahasan. Kalau tadi ya banyak yang bilang, Bu, saya di bagian 2, 3, dan 4 itu dari kajian teoriti saya bisa jadi 8 bab, Bu. Ya, jempol. Keren. Siapa tuh tadi yang jawab 8 bab? Badai. Sudah sudah 120 halaman bukunya. Kalau ukuran A5. Tahu ukuran A5, nak? Ukuran buku? Nanti monografnya ukuran A5 aja. A5 itu sebesar buku tulis bintang obor yang waktu kita SD. Masih ingat nggak? Yang paperline itu, bintang obor. Nah, itu A5. Buku kita nanti ukuran itu. Ya? Oke ya? Nah, Mbak Miftah juga dan kawan-kawan menulis buku. Jangan sampai stuck hanya di jurnal aja. Muncul namanya sendiri di ISBN. Ya, ISBN. Kalau di artikel ISSN ya, Mbak. Ya, ISSN. Kalau di buku ISBN karena dia book. Ya, kalau ISSN itu dia berseri. Ada terbit tanggal sekian, bulan sekian. Itu perbedaannya. Nah, Ibu jelaskan di sini. Mbak Miftah lebih tahu dari saya kalau yang seperti itu. Kita lanjutkan lagi di hasil penelitian. Bahasanya bukan deskripsi hasil penelitian, tetapi bisa kita ganti dengan relevansi, ya. Kemudian temuan, gitu kan? Atau analisis yang bahasanya lebih umum. Bagaimana umumnya nanti bisa Anda pelajari nanti ya. Kemudian yang terakhir, mana dia? Alah, terima kasih saya. Ini dia. Bahasa kesimpulan. Bab berapa ini? Bab terakhir deskripsi. Bab 5, kesimpulan. Kita tidak boleh tulis di buku kesimpulan dan saran. Ya, tulis bahasanya refleksi. Refleksi artinya apa? Hmm? Yo, siapa yang tahu artinya refleksi? Bahasanya gini ya, rekomendasi, implikasi, refleksi itu ganti dari kesimpulan dan saran. Ya, Anda memikirkannya, menganalogikannya seperti ini. Setelah hasil penelitian ini terjadi, apa yang Anda
apa yang orang atau penikmat dari hasil penelitian Anda, penerima hasil penelitian ini, ya, dapat lakukan. Itu yang implikasi. Karena terjadinya hipotesis ini ditolak atau diterima, lalu orang mau apa? Nah, begitu bahasanya. Karena mahasiswa sering terjatuh ini saat ujian. Kalau ditanya dosen, sarannya apa? Ya, implikasinya apa? Malah dia pikir dampaknya apa? Salah, kan begitu. Karena tersebab penelitian saya seperti ini, lalu apa yang harus dilakukan penerima manfaat penelitian saya? Itu yang implikasi. Satu lagi, refleksi. Halo, semua masih dengar nggak sih? Nah, hampir 100 orang ya. Mbak Miftah, kalau nggak hadir nggak dapat sertifikat ya Mbak? Mbak Miftah, kalau yang nggak hadir nggak dapat sertifikat kan? Nanti Iya, Ibu. sertifikatnya butuh tanda tangan digital saya. Tidak. Enggak lah. Iya, Ibu. Ya, butuh tanda tangan digital saya. Tapi saya tidak izin untuk yang tidak hadir dapat tanda tangan. Sama dengan absensi di kelas. Tolong nggak ya Mbak ya? Tolong amanah ya. Iya, baik, Ibu. Oke. Jadi yang hadir aja yang dikasih ya Bayu. Bayu Wiratama, saya lihat dari tadi dia paling serius nih di layar saya. Nggih, Bu, nggih, nggih. Ya, mudah-mudahan Ibu. segera ada hasil bukunya Bayu Wiratama, si manajemen, si yang paling manajemen. Ya, oke, kita lanjutkan. Refleksi itu apa? Ibu. Ya, waktu eh, habis. iya, Ibu. Mohon maaf, Ibu. Soalnya sudah melewati waktu yang ditentukan, Ibu. Ya, padahal saya mau demo ini loh. Nggak sempat ya, nggak apa-apa. Mungkin kali-kali lain waktu ya, lain waktu kita berjumpa lagi. Nah, saya sedikit lagi. Ini layar saya yang terakhir nih, Mbak. Kasih saya Oh, waktu sedikit ya, baik, Ibu. 3 menit. Nah, refleksi. Ini bagian penting. Sebagai seorang peneliti, apa itu refleksi? Refleksi adalah perenungan. Nah, kata kuncinya perenungan. Oke? Ini sekalian Anda belajar bagaimana menulis artikel yang benar. Walaupun Mbak Miftah lebih pintar dari Ibu tuh nulis jurnalnya, nulis artikelnya. Kalian nanti kalau ada jurnal-jurnal perjurnalan dengan Mbak Miftah dan kawan-kawan ya. Jadi di bab akhir itu Anda tulislah perenungan Anda. Namanya itulah yang namanya refleksi. Apa yang kita rasakan, apa yang kita harapkan perenungan kita pada hal atau substansi monografi yang Anda tulis. Oke, semuanya. Ini ada buku saya. Isinya tentang bagaimana menulis monograf. Nah, nggak Ibu bahas di sini, tapi yang Ibu bahas ini ada di bukunya. Ya, mudah-mudahan saya doakan nanti Anda menjadi semuanya menjadi penulis yang hadir ini ada hampir 100 orang. Mudah-mudahan semuanya menghasilkan minimal 1 buku, kemudian berlanjut ke buku-buku yang lainnya. Ya, mohon maaf saya nggak bisa mendemokan karena nggak sempat waktunya. Izin nanti dalam bertanya jawab ada 3 pertanyaan karena ada 30 menit ke depan yang diberikan waktu oleh Mbak Miftah. Silahkan Mbak Miftah, terima kasih ya kesempatannya. Iya, baik, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dr. Moharika Dewi SSTM PDT atas pemaparan materi yang sangat informatif dan inspiratif. Selanjutnya kita sekarang memasuki sesi yang tak kalah menarik, yaitu sesi tanya jawab. Pada sesi ini, para peserta memiliki kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan kepada narasumber terkait materi yang telah dipaparkan. Eh, untuk lima, eh, untuk 2 orang penanya terbaik dalam sesi ini akan mendapatkan hadiah pulsa sebagai bentuk apresiasi dari kami. Jadi silakan manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Bagi yang ingin bertanya, bisa langsung menggunakan fitur raise hand untuk bertanya secara langsung atau menuliskan pertanyaan di kolom chat. Nanti akan kami pilih beberapa pertanyaan untuk dijawab langsung oleh narasumber. Baiklah, kita buka sesi pertama.
Pertanyaan pertama oleh Saya Bu mau tanya. saya. Ya, Baik. karena tadi saya udah melebihi waktu, mungkin sesi tanya jawabnya 2 pertanyaan aja ya Mbak Miftah. Iya, dua aja Ibu, boleh. Oke, silahkan. Ya, baik kepada Bapak Muhammad Distian Andi. Oke, suara Pertanyaannya, saya terdengar, suara saya terdengar Mbak, Bu. iya Agak terdengar. pelan sih, di Ibu agak Oke, pelan. oh Silahkan, ya, silahkan. izin. Tadi saya udah sempat nulis pertanyaan di kolom komentar, mungkin saya bacakan ulang ya Bu. Iya, baik. Eh, Tadi ada beberapa yang saya tanyakan, Bu. Yang pertama itu bagian mana yang harus disederhanakan kembali dan ataupun bagian yang harus dihilangkan di skripsi umum saat penulisan monograf itu. Eh, Yang pertanyaan kedua itu dalam penulisan buku monograf itu apakah dalam proses penerbitan bukunya itu biayanya itu dihitung dihitung per halaman atau satu full bab seperti itu Ibu. Mungkin itu aja yang saya tanya Bu. Terima kasih. Ya, silahkan Mbak Miftah. Saya jawab Baik. langsung atau bagaimana? Boleh Ibu. Sebagai moderator. Langsung boleh Ibu. Oke, terus kurang kurang jelas suara Bapak Distian. Saya lihat pertanyaannya di apa tidak muncul nih yang mana pertanyaan Bapak. Tetapi pertanyaannya salah satunya, bagaimana yang tidak boleh muncul, Bu, di dalam skripsi, tesis, disertasi, di dalam buku? Ya, pertama itu tidak boleh terkesan memindahkan hasil laporan penelitian ke dalam sebuah buku. Karena konsep laporan penelitian dengan buku berbeda. Ya, buku itu dibaca oleh khalayak umum. Sedangkan laporan penelitian khusus untuk orang-orang tertentu. Jadi yang tidak boleh ada di adalah misal kata-kata bagian satu rumusan masalah, latar belakang masalah itu nggak ada. Tidak ada bagian-bagian tugas akhir yang terkesan yang bertuliskan misal rumusan, tujuan penelitian, identifikasi dan segala macam itu udah nggak ada Pak. Ya, yang adanya itu ya hanya problem-problemnya yang kita kemukakan. Nah, kemudian yang kedua, misalnya di metodologi penelitian, metode penelitian bab 3 itu kita tuliskan populasi sampel, instrumen penelitian itu nggak ada. Ya, kita mendeskripsikan bahasanya berbeda, Pak. Ya, bahasanya misalnya penelitian yang dilakukan menggunakan 35 orang sampel yang bersifat dengan ciri-ciri 1, 2, 3. Tidak boleh lagi ada bahasa populasi sampel. Anda garis-garis seperti bab 3 yang terkelompok-kelompok seperti itu. Tidak. Tapi kita mendeskripsikan dengan bahasa yang lebih umum. Itu. Tidak pakai rumus-rumus lagi, tidak pakai tabel-tabel lagi. Tapi kita mendeskripsikannya, misal populasi hanya kita sebutkan 1 paragraf saja, gitu. Penelitian ini dilakukan pada 35 sampel atau 3 orang dengan ciri 1, 2, 3. Itu sedikit saja kita kemukakan. Ya, tidak sama dengan apa namanya bab 3 yang ada. Kemudian tidak ada bahasa yang tidak boleh ada itu bahasa yang mengungkapkan hasil penelitian. Deskripsi hasil penelitian itu nggak ada. Itu tidak boleh. Itu tidak akan keluar ya SPN. Itu ya beberapa untuk apa namanya untuk yang tidak yang tabu dalam sebuah buku. Yang berkemungkinan besar pengajuan ISBN-nya akan ditolak oleh pihak Perpustakaan Nasional Indonesia. Kemudian pertanyaan kedua, pertanyaannya dua ya Mbak Mita. Iya Ibu. Ya, yang kedua pertanyaannya saya sampai di telinga saya tadi itu kalau nggak salah soal pendanaannya, pembiayaan. Ya, penerbitan sebuah buku itu tidak bisa dilakukan secara pribadi, harus melalui penerbit. Nah, silahkan Bapak cari penerbit yang paling Anda percaya untuk menerbitkan. Tetapi saran saya, gunakanlah penerbit yang memiliki konsultannya.
ya, yang bisa mereview, yang tidak hanya sekedar melaporkan ISBN dan kemudian tidak membahas isinya. Nah, carilah penerbit-penerbit yang memiliki konsultan untuk memeriksa skripsi, tesis, disertasi ini menjadi sebuah buku yang nanti pengajuannya tidak ditolak. Biayanya akan variatif, Pak. Saya tidak tahu juga ya kalau di penerbit saya tidak promo dan ini ruangnya Mbak Mita, saya tidak membahas itu, saya tampil sebagai pemateri, tapi kalau mau nanti silakan ada nomor telepon yang tertera di situ. Silakan penanya kedua, Mbak. Penanya kedua yang saya lihat di kolom chat itu dari Ibu Siti Aminah. Siti Aminah. Saya yang nampak ini pertanyaan dari Pilio Daveliasa. Ibu Siti Aminah yang mana? Yang itu, Bu. Yang di bawah. Yang paling bawah? Iya, Ibu. Tadi udah di atas chatnya, Bu. Izin Bu Dewi, apakah ini Bu Mita? Tolong di copy aja ke bawah, Mbak. Udah nggak kelihatan sama saya ini. Mohon maaf. Sudah, Ibu. Oke. Izin Bu Dewi, apakah perbedaan pandangan tentang kepemilikan ide dalam memicu konflik dalam pengakuan karya bersama? Dan bagaimana cara terbaik mencatat dan mendokumentasikan kontribusi setiap anggota tim sejak awal proyek? Wah, iya, ini bukan mahasiswa ini yang bertanya. Oke, Bu, saya begini, Bu. Pasti satu penelitian itu tidak akan ya, penelitian kalau yang terdanai pasti penelitinya lebih dari satu. Karena menuntut anggota penelitian wajib ada ya, Bu ya. Nah, siapa siapa Mbak nama beliau, Mbak? Ibu Siti Aminah, Ibu. Bu Siti Aminah, ya, ada pembagiannya. Oke, begini ya Bu ya. Kalau satu penelitian melibatkan 3 orang peneliti yang kompetensi keilmuannya berbeda-beda, maka mereka wajib berkontribusi sesuai dengan keilmuannya, Bu. Begitu sistem kolaborasi. Jadi nanti buku yang ditulis tidak oleh masing satu buku tulis bersama kalau kompetensi keilmuannya berbeda. Ibu, saya sarankan di awal ya, bersepakat dengan kawan-kawan. Saya juga seperti itu, Ibu, dalam proyek. Sebelum proyek kita jalan, kita kita harus duduk bersama dulu dengan kawan-kawan yang akan kita masukkan ke dalam proyek. Ya, saya akan menulis luarannya sebuah buku. Buku yang ditulis ini kalau saya yang menulis sendiri hanya tentang keilmuan saya. Ada di buku yang saya tulis, yang linknya ada di situ, ada pembagiannya itu. Ya, kalau satu penelitian dilakukan oleh 3 orang dosen yang kompetensinya berbeda-beda, seharusnya hadir nanti 3 buku. Yang masing-masing penulis itu judulnya beda-beda walaupun risetnya sama, Bu. Karena kajian kita berbeda. Gitu. Saya nggak panjang-panjang menjelaskan karena Mbak Miftah dan kawan-kawan juga perlu ada yang mereka sampaikan. Ya, mohon maaf ya, Ibu. Dan ini pertanyaan pentingnya. Apakah perbedaan pandangan tentang kepemilikan ide dapat memicu konflik dan pengakuan karya bersama? Lah iya, pasti. Makanya, begitu kita masuk ke tim penelitian, kalau saya pribadi, saya tidak mau neko-neko dengan hasil penelitian bersama, Ibu. Saya pasti akan memikirkan riset ini mau saya bawa kemana untuk karya saya sendiri. Saya tidak peduli dengan riset bersama. Kolaborasinya bersama, tetapi hasil karyanya akan untuk diri saya sendiri. Bagian itu harus kita ambil dulu, Bu, dalam penelitian. Kecuali kita seilmu semua, bisa karya bersama. Saya tidak mau tiba-tiba ujuk-ujuk nama saya muncul di dosen yang kolaborasi dengan saya, tapi dia orang biologi. Saya tidak mau. Akan menodai rekam jejak saya sebagai seorang penulis dan peneliti. Nah, itu ya Bu ya, itu saran saya ya Bu.
Kemudian, Bu, apakah perbedaan pandangan tentang kepemilikan ide dapat memicu konflik? Udah. Nah, begitu saja mungkin pertanyaannya. Nah, tetapi Ibu, Bu Siti dan kawan-kawan ketika melakukan penelitian, ya, selalu merefleksi ya pada apa ilmu yang kita punya aja. Karena kita tidak akan pernah hebat di semua bidang, Ibu, Bapak, semua kita ya. Makanya monograf ini, ya, saya tutup nih sekalian saya tutup ya, Mbak, ya. Ya, Makanya Ibu. monograf ini bersifat mono dan substansi pada satu kajian. Ibaratnya kalau Anda seorang profesor di bidang biologi, Anda hanya membahas soal semut saja, pakar Anda misalnya adalah seorang pakar semut atau pakar bawang saja, maka buku referensi, buku yang besar itu Anda tulis dengan judul Bawang di Indonesia. Itu buku referensi atau buku yang sifatnya global. Ketika dia menjadi sebuah buku monograf, maka bagian dari setiap judul monograf itu berubah menjadi bawang merah, bawang putih Medan, atau bawang bawang-bawang apa atau semut atau apa. Kajian masing-masing kajian itu satu buku, Bu. Namanya buku monograf. Ya, begitu ya, Bapak Ibu. Saya yakin apa yang saya sampaikan ini tidak akan dapat dikuasai, ya, serta-merta akan langsung. Jangan putus asa, ya, jaga terus semangatnya. Tadi Bapak Pilio ini bertanya dengan saya, tapi tidak bisa saya bahas lagi bagaimana menjaga semangat. Yang sebenarnya yang harus dilakukan adalah berniat, ya. Saya pesan untuk semuanya, berniatlah untuk membagikan ilmu ini dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan kalau dengan kesungguhan, ya, pasti Allah akan menjaga niatnya. Pasti Allah akan memberikan jalannya. Ya, kemudian pesan saya yang kedua, hargai dirimu. Karyamu adalah milikmu. Ya, jangan sampai nanti konfliknya di ujung waktu ketika karya Anda sudah diakui orang lain, Anda baru merasa itu adalah milik Anda. Saya ucapkan terima kasih kepada Pustaka Bangsa Indonesia, anak-anak muda yang berdedikasi, ya, cantik-cantik lagi. Terima kasih sudah menghubungi saya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bermanfaat, terutama untuk saya yang menyampaikan. Ya, mudah-mudahan tidak hanya sampai di sini. Ya, silahkan memfollow saya juga di apa? Di saya lebih aktif di TikTok, Muharika Rumah Ilmiah. Silahkan diambil saja. Mudah-mudahan sedikit banyak nanti kita masih tetap berinteraksi di sana. Kemudian di PPT saya ada nomor yang bisa dihubungi dan link buku apa yang saya bahas hari ini. Terima kasih Mbak Miftah dan kawan-kawan. Mohon maaf penyampaian saya sampaikan jika tidak berkenan, jika tidak memuaskan. Ya, mudah-mudahan di lain waktu kita masih dipertemukan Allah dalam kesempatan yang lebih baik. Terima kasih Mbak Miftah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baiklah, terima kasih kepada para peserta dan antusias dan pertanyaannya, serta kepada Ibu Dr. Muharika Dewi SSTM PDT atas penjelasan yang Ibu sampaikan sangat jelas dan lugas. Dari pemaparan Ibu, kita memahami betapa pentingnya proses penerbitan skripsi, tesis, dan disertasi menjadi buku ber-ISSN untuk meningkatkan kualitas dan reputasi karya ilmiah. Semoga ilmu yang diberikan hari ini menjadi amal jariah dan membawa manfaat bagi seluruh peserta. Acara selanjutnya, mari kita dengarkan bersama pemaparan dari salah satu mitra strategis dalam dunia publikasi ilmiah, yaitu CV Pustaka Bangsa Indonesia. Untuk itu, kami persilakan kepada Ibu Anala Agusnur, AMD Log, selaku General Manager CV Pustaka Bangsa Indonesia. Kepada Ibu Anala, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelumnya, perkenalkan saya Anala Agus Nur sebagai General Manager CV Pustaka Bangsa Indonesia. Sebelumnya, Ibu, terima kasih Bu Muharika Dewi, SST, MPDT, sudah menerima undangan saya sebagai narasumber pada sore hari ini. Dan terima kasih juga untuk host Miftah Alfidiah yang juga hadir pada hari ini, serta teman-teman dan rekan-rekan yang sudah hadir juga pada sore hari ini. Sebelumnya, saya mau mempromosikan nih CV Pustaka Bangsa Indonesia, di mana perusahaan kami ini bergerak pada bidang pendidikan.
publikasi jurnal ilmiah berlisensi nasional. Perusahaan kami ini bergerak di bidang publikasi jurnal ilmiah yang berkomitmen membantu para peneliti, dosen, dan akademisi dalam mempublikasikan karya ilmiah mereka di jurnal berreputasi nasional. Kami menyediakan layanan pendamping lengkap mulai dari penyusunan artikel, proofreading, submission, dan indexing. Dengan tim ahli berpengalaman, kami memastikan setiap karya ilmiah memiliki kualitas terbaik dan berpeluang tinggi untuk diterima oleh penerbit berreputasi. Lalu selanjutnya, kami menyediakan komisi 10% nih untuk ibu-ibu ibu dosen yang hadir atau teman-teman yang hadir di Zoom meeting ini. Nah, kami mendapatkan komisi sebesar 10% dari setiap transaksi layanan publikasi yang berhasil Bapak atau Ibu atau teman-teman lainnya rekomendasikan. Nah, sebagai agen, rekan-rekan semuanya akan mendapatkan dukungan penuh dari tim profesional kami, termasuk materi promosi, paduan kerjasama, serta pendampingan selama proses berlangsung. Sistem kerjasama kami ini bersifat fleksibel dan dapat dilakukan secara online, sehingga sangat cocok nih bagi mahasiswa, dosen, atau siapapun yang memiliki jaringan di dunia akademik. Nah, terutama untuk Bu Muharika Dewi, semisalnya nih berhasil mengajak mahasiswanya untuk submit jurnal ke Pustaka Bangsa Indonesia, kesempatan menjadi jurnal editor dan reviewer resmi dengan SK dari Pustaka Bangsa Indonesia, serta publikasi gratis untuk 1 artikel pribadi teman-teman yang sudah menjadi agennya. Lalu apa sih fasilitas dan garansi yang diberikan Pustaka Bangsa Indonesia? Yang pertama itu, kami submit jurnalnya menggunakan akun pribadi jurnal OJS kami, serta template sebelum submit, sertifikat artikel yang sudah publish, parafrase dan cek Turnitin, video ulasan jurnal fisik, terbit LOA-nya 1 hari, proses publish 3-7 hari, dan link publishnya. Dengan garansinya, legalitas resmi, terbit di jurnal terindeks, submission jurnal, dukungan peer review, aman dan rahasia, dan revisi sampai publish, serta garansi uang kembali 100% jika tidak terbit. Selanjutnya, kami memiliki 3 paket. Nah, yang pertama itu ada paket hemat. Di paket hemat, teman-teman atau ibu dosen cukup membayar 150.000 aja. Itu kami sudah melayani publish. Teman-teman juga bisa kami memberikan template, lalu mungkin bisa dicocokin ya kalau untuk paket ini. Nanti kami yang revisi lagi gitu. Untuk selanjutnya ada paket tunggal. Misalnya ibu dosen atau rekan-rekan teman semuanya itu ada artikel tapi malas atau ada kerjaan lain nih, maka pakai paket tunggal. Nanti kami yang menyelesaikan semuanya hingga publish. Pokoknya terima beres aja. Lalu selanjutnya ada paket ghostwriter. Kalau teman-teman mungkin ada pekerjaan lainnya atau kesibukan lainnya, mungkin bisa pakai paket ini karena di paket ini kita udah menyediakan semuanya, termasuk artikelnya. Bapak Ibu atau teman-teman juga cuman nunggu publish saja, nanti namanya tuh sudah ada di website kami, cuman bayar 1.500.000 aja. Pariwisata pedesaan di Lalu keunggulan di Pustaka Bangsa Indonesia ini kami ada video ulasan nih tentang jurnal yang sudah publish keunggulannya. Menarik perhatian yang lebih besar, mempermudah isi jurnal, meningkatkan jangkauan publikasi, memperkuat branding jurnal atau penulis, mempermudah promosi penelitian, memberikan nilai tambah dalam publikasi digital, dan memperluas akses untuk audiens global. Berikut contoh video yang ada sama kami. Pariwisata pedesaan di Indonesia mengalami perkembangan yang semakin pesat seiring dengan meningkatnya kebutuhan wisatawan untuk memperoleh pengalaman autentik yang tidak hanya menawarkan panorama alam, tetapi juga kekayaan budaya lokal yang unik. Sehingga pada kali ini kita akan membahas jurnal yang berjudul Pengembangan Wisata Desa Berbasis Budaya Lokal sebagai upaya peningkatan pendapatan masyarakat. Karya Miftah Alfidia, pariwisata pedesaan di Indonesia terus berkembang pesat. Banyak wisatawan kini tertarik untuk menikmati keindahan alam sekaligus mengenal kehidupan dan budaya masyarakat desa.
Data Kemenparekraf tahun 2023 menunjukkan ada lebih dari 2.300 desa wisata di Indonesia, dan sekitar 1.300 desa sudah berstatus mandiri. Budaya lokal menjadi daya tarik utama, karena setiap desa memiliki tradisi, kesenian, kuliner, dan cara hidup yang unik. Hal ini membuat desa wisata berbasis budaya semakin diminati. Pengembangan desa wisata tidak hanya bertujuan menarik wisatawan, tetapi juga Berikut contoh video yang akan kami berikan kepada teman-teman yang publish di website kami. Lalu selanjutnya itu ada kerjasama pengelola jurnal nih. Ada perusahaan universitas mungkin websitenya yang nggak terpakai, kami bisa mengelola jurnal ibu atau teman-teman yang ada website tersebut. Nah, bisa dilihat di brosur kami eh, ada pembagian juga pendapatan 80% untuk Pustaka Bangsa dan 20% untuk universitas atau kampus. Lanjut, Sari. Jika teman-teman berminat untuk publish jurnal di tempat kami dengan biaya yang sangat murah, 150.000 aja sampai 350.000, dan terbit LOA-nya 1 hari aja, teman-teman bisa hubungi nomor pada layar tersebut atau bisa difoto atau di screenshot. Dari penjelasan sebentar ini, apakah ada pertanyaan untuk publish jurnal? Bisa dibuat di kolom chat. Gak ada ya? Atau teman-teman mungkin udah pernah publish jurnal di tempat lain sebelumnya? Mengenai profil dan layanan perusahaan. Jawab pertanyaan dulu, Kak. Ibu bisa konsultasi aja ke nomor yang ada ya, Bu. Karena kami free konsultasi di sana. Untuk skopnya itu sudah banyak sekali. Nanti kami juga bisa memberikan brosurnya lewat WhatsApp grup. Terima kasih, Bu. Baiklah, pertanyaan tadi semoga semoga informasi yang disampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai Pustaka Bangsa Indonesia dalam mendukung dunia publikasi jurnal ilmiah. Baiklah, sekian rangkaian acara webinar hari ini. Terima kasih banyak untuk Ibu Dr. Muharika Dewi SST MPDT atas sharing ilmunya yang sangat bermanfaat. Terima kasih juga buat Bapak Ibu peserta yang sudah ikut aktif bertanya dan berdiskusi. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa membantu dan memotivasi kita semua. Nah, sebelum benar-benar kita tutup, kita abadikan momen untuk dengan foto bersama. Boleh silakan on cam, Bapak Ibu, sebagai dokumentasi. Tolong on cam semua. Baik. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. Oke, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Ada 3 slide. Slide satunya lagi. 1, 2, 3. Nah, baiklah, terima kasih atas partisipasi dari peserta semuanya. Saya Miftah Fidia, pamit undur diri.
Sampai jumpa di acara webinar berikutnya setiap hari Sabtu jam 1 siang. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat, dan terus berinovasi. Selamat siang dan sampai bertemu kembali. Oh ya, maaf sebelumnya untuk link absensinya akan dikirim di kolom chat. Kami berikan waktu 5 menit untuk mengambil absennya ya Bapak Ibu.